Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali akan mengadakan lokakarya mengenai diseminasi tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara, mari kita sama-sama membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Selanjutnya, marilah kita semua berdiri menyanyikan lagu Indonesia pada serta kami secara tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Banda Aceh selaku CGP, Ibu Yawati SPD, dan para wakil tim manajemen serta dewan guru sekalian. Untuk hari ini tujuan saya berdiri di sini karena diundang untuk kepala sekolah melakukan diseminasi positif sebagai CGP. Baiklah, yang ingin saya sampaikan di sini nantinya apa yang kita dapatkan dari diseminasi ini hendaknya kita laksanakan. Itu yang paling utama. Jadi tidak hanya dalam teori, tapi juga dalam pelaksanaan, supaya ada sinkronisasi antara teori ilmu yang kita sudah dapatkan dengan pelaksanaan dan apa yang kita amalkan terhadap diri kita sendiri, terhadap siswa-siswa kita, terhadap lingkungan sekolah kita semua. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, budaya positif itu banyak. Dari mulai tujuannya semuanya adalah menegakkan kedisiplinan dalam sebuah organisasi, terutama kita dalam satuan pendidikan kita. Nah, setelah itu ya, budaya positif itu bisa diterapkan tidak hanya dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi kita usahakan untuk
paling kita inginkan agar budaya positif ini dapat diterapkan oleh siswa kita, oleh kita sendiri sebagai guru-guru untuk memberi contoh. Jadi dari kita dulu sendiri, ya, kita keluarkan kepada siswa, mereka mencontoh kita tanpa kita harus memarahi, mengancam dan sebagainya. Ya, dengan sendirinya mereka itu melakukan dengan kesadaran. Nah, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah ini dalam jangka waktu yang berkesinambungan, tidak hanya hangat-hangat tai ayam. Ya, maksudnya sebentar nanti begitu setelah destinasi mungkin kita merasa semangat, setelah itu kembali ke nol lagi seperti di SPBU, ya. Nah, itu tidak kita harapkan. Jadi kita tidak mulai dari nol karena kita sudah belajar, ya. Mungkin sebelumnya kita juga sudah mendapat ilmu tentang budaya positif. Sekarang lebih ditekankan lagi melalui diseminasi ini. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di baik di sekolah, lingkungan sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ibu Amaliawati untuk mempresentasikan tentang budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Amaliawati, SPDMPD, calon guru penggerak angkatan 11 pada Aceh. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana Ibu-ibu? Semangat ya? Semangat. Ya, semangat untuk Qurba. Bismillah. Mari sama-sama kita kasih semangat Bismillah. Semangat kita ya. 1, 2, 3. Semangat Qurba. Ya. Nah, itu pengakuan perubahan. Ibu Bapak sekalian, pada hari ini saya akan diseminasi budaya positif. Pada hari ini, ya, kita lihat dulu apa sebenarnya pentingnya itu menciptakan suasana positif di sekolah kita. Nah, jadi kita lihat dulu konsep inti budaya positif. Nah, ini selama beberapa jam, ya 1 jam mungkin 60 menit kita akan melihat konsep inti budaya positif ini, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga diskusi. Kemudian kita lihat apa itu yang dinamakan dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini kita lihat, kita sering ya belajar Pancasila itu untuk profil Pancasila itu harus hafal sama kita. Ada pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian global, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernyawa kritis, mandiri. Nah, kemudian kita lihat apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin
positif juga bisa dikatakan itu sebagai lebih ke arah ya disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri ini sebenarnya untuk apa ya? Ini yang paling penting ya. Disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan ujian ataupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Itu disiplin positif yang sebenarnya tujuannya ya. Jadi dia menyadari, membuat kesadaran untuk menumbuhkan motivasi internal dari dirinya. Lalu ada dinamakan motivasi perilaku manusia. Jadi kita membuat sesuatu itu ada motivasinya masing-masing kita sebagai manusia ini. Ya. Pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasa. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi bisa jadi karena tidak nyaman ya, ada aturan tidak nyaman kita laksanakan. Kemudian bisa jadi ada imbalan keadaan, nanti dikasih hadiah oleh guru. Nah, dia melakukan itu ya, itu manusia ya kita. Kemudian bisa jadi menjadi orang yang mereka inginkan, keinginan sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi yang bagus ya. Nah, untuk perilaku manusia. Nah, kemudian kita lihat dulu apa artinya ada kita sering ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa beda antara hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana. Ya, tidak terencana hukuman. Tiba-tiba. Nah, itu hukuman. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu mereka tidak dilibatkan. Nah, kemudian bersifat satu arah. Nanti kita ada contohnya. Nanti saya kasih teori dulu ya. Nah, pengertian dulu. Nah, apa hukuman? Itu bisa berupa hukuman fisik. Nah, itu hukuman. Konsekuensi apa? Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Itu konsekuensi. Kalau kamu terlambat 15 menit itu tercatat. Kamu harus masuk ke PK gitu ya. Itu kan konsekuensi udah dibuat gitu. Itu konsekuensi. Ada terus murid tetap dibuat tidak nyaman tapi anak-anak gak nyaman. Ada masalah sendiri dia, terasa nyaman juga. Ya terlambat karena ini ya ada alasan sama dia. Tapi karena ada konsekuensi seperti itu ya sudahlah dia nggak merasa nyaman juga. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau nggak dia di murid nggak ada guru, nggak ada palidah, nah ya BPK nggak apa-apa, gitu kan? Sering dimonitor lah. Ada orang monitor Pak. Nah, jadi kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi apa bedanya? Jadi ada 3 itu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, prosesnya. Nah, kemudian atau proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Itu namanya restitusi. Kita harus ingat apa hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya. Kemudian, nah ini yang nilai kebajikan yang tidak yakini, biasa ya. Itu di sekolah itu sama. Itu lepas dari suku bangsa, agama. Itu contoh nilai kebaikan sebuah institusi itu ada pertama ada profil pelajar Pancasila. Itu kita sering pakai ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, ya itu ada 6. Kemudian ada yang ibu punya, toleransi, rasa hormat. Ada keterampilan hidup. Mungkin kita belum kasih 13 keterampilan hidup, skill ya, biasa. Nah sekarang udah masuk ke profil pelajar Pancasila, Metropa, ya maksudnya ditambah gitu. Nah jadi itu yang nilai kebajikan, itu teorinya ini.
Kemudian ini ada posisi kontrol restitusi. Restitusi tadi udah paham ya Bapak ya, restitusi itu ya. Tadi udah paham restitusi. Gimana? Bu Mus udah paham restitusi? Bu Mus udah ya? Insya Allah ya udah paham. Nah, jadi posisi kontrol restitusi itu ada lima. Pertama, guru bisa sebagai penghukum, ya. Nah, jadi posisi kontrol guru itu bisa pertama guru sebagai penghukum. Kemudian bisa jadi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian bisa jadi guru sebagai teman. Nah, ini tergantung kita rasa-rasakan kita sebagai apa ya. Nah, kemudian bisa jadi guru sebagai pemantau. Nah, ya. Kemudian bisa jadi guru sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Kemudian kita lihat lagi untuk melihat lebih jelasnya, mari kita lihat dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Dari video ya, sebentar. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, dari di posisi penghukum. Ada Naren terlambat. Sedang anak terlambat Bapak. Nah, dari dia, gimana posisi? Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dengan sedih dia pergi. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Saya posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Nah, Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan. nah ini ya, membuat merasa bersalah. Jadi suara kita cenderung melembut ya. Kemudian tenang, lalu kata-kata menyalahkan murid. Nah itu. Kemudian guru akan menyatakan bahwa merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Sakit jantung saya ibu ini, ya kan? Seakan-akan jadi anak-anak merasa sayangnya ibu itu ya. Sakit jantung adalah saya gitu ya. Nah, jadi ini yang membuat merasa Kata bersalah. orang lain, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian saya lihat posisi teman. Panggilan kita keras. Jadi dengar. Maaf Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Ini kata-katanya. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang kita lihat posisi pemantau, monitor. Ibu ya kata-katanya ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah sekarang kita lihat posisi manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas. Nah, ini posisi manajer ya. Posisi manajer itu biasanya suara manajer itu netral, tidak emosional. Kemudian tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif yang berhasil. Nah, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Lalu guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Apa tujuannya di posisi ini? Agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Nah, ini yang posisi manajer. Ya. Siapa yang menjadi manajer? Kita semua. Ya, bukan kepala sekolah manajer. Kita semua menjadi manajer. Nah, posisi kita sebagai manajer, gimana kita membentuk posisi sebagai manajer. Tetapi ini tergantung pada kita semua. Ya, jika kita semua mempunyai masing-masing ya keinginan dengan ikhlas untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi posisi kita sebagai manajer. Tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita udah melihat video ya bagaimana ya kan posisi
fungsi kontrol kita. Nah ini kalau kita lihat, ini contoh penerapan fungsi kontrol guru misalkan ini. Ini misalnya tadi kan udah kita tonton ya, kita tahu ada posisi penghukum, ada posisi apa aja, Walidah. Ada posisi penghukum, ada posisi membuat merasa bersalah, teman, posisi mantau, ya posisi manajer. Nah itu. Nah di sini kita lihat, coba kita lihat, ya. Misal kasusnya siswa sering terlambat datang sekolah, lari ke lapangan selama 3 putaran. Itu termasuk sebagai apa? Penghukum ya. Ya, lari tiba-tiba. Kenapa kita ambil itu sebagai penghukum? Kenapa? Kenapa ini sebagai penghukum? Lari ke lapangan selama 3 putaran. Tiba-tiba sepihak. Iya, sepihak. Hanya dari guru itu. Kamu lari seperti tadi ya. Dia bantah, lari 5 kali. Ya gitu kan. Jadi itu sebagai penghukum. Nah, tambah lagi oleh pada bantah. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Nah, ibu atau bapak ya. Nah, berapa kali ibu harus memberitahukan kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Karena dia merasa itu saya berdosa ya. Nah, ini ibu ya udah guru. Nah, saya udah salah nih, rasa bersalah. Kemudian bisa jadi ya ada kasus misalkan ya ini. Nah, siswa sering terlambat datang sekolah. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan apa? Kesalahan kamu? Dan dia tanya gitu kan, terus ya. Dan kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan kamu? Nah itu. Jadi itu posisi sebagai manajer ya, manajer. Nah jadi dia tanya apa yang anaknya menjawab apa gitu. Guru menanyakan. Nah, jadi anaknya kasih solusi sendiri kira-kira. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu sebagai manajer. Nah kemudian, posisi restitusi ya, posisi kontrol restitusi itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Nah kita masuk ke keyakinan sekolah. Tadi kita udah tahu tuh ya perbedaannya. Sekarang kita masuk ke keyakinan. Biasanya namanya kesepakatan. Tapi sekarang di ini ya dipopuler dengan keyakinan kelas. Nah, atau keyakinan sekolah. Nah, apa beda antara peraturan dan keyakinan? Keyakinan yang disepakati bersama. Ya, keyakinan disepakati bersama. Peraturan yang dibuat sekolah. Peraturan yang dibuat sekolah. Nah, peraturan yang dibuat sekolah yang lain ada nggak? Apa bedanya antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan? Kalau keyakinan Bu, kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa. Sebelum belajar kita akan membaca doa dulu. Itu keyakinan dilakukan. Kalau peraturan memang itu ada dua pihak, kelas sekolah. Oh gitu. Ya, bisa jadi ya keyakinan beragama ya kan, ketakwaan, profil belajar Pancasila, bagus ya Ibu Anida, Ibu ini ya Putri. Nah luar biasa jawabannya. Nah di sini apa bedanya kalau peraturan dengan keyakinan? Nah itu kalau peraturan itu seperti tadi ya sebelah pihak ya seperti ini sebelah pihak. Nah kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Dan cara buatnya itu ada yang nantinya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Nah, jadi gunanya apa? Guru peran di sini untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini Pak Fani bagian siswaan, kita Pak ada, nanti kita akan buat seperti itu, ya, insya Allah. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu di mana sebenarnya? Ya, itu bersifat abstrak. Apa abstrak? Kalimat itu bersifat abstrak. Ya, jangan langsung dilarang buang sampah di kelas. Itu apa artinya? Itu peraturan. Peraturan dilarang buang sampah di kelas dirubah menjadi sesuatu yang abstrak. Ya buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu, jadi membuang sampah pada tempatnya itu positif. Jadi ada dilarang itu peraturan. Nah, jadi menggunakan kalimat yang positif. Nah, jadi dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau kita buat keyakinan kelas, ya silakan bawa, kasih tahu anak-anak. Mari kita buat keyakinan kelas. Anak-anak bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Tulis saja Bapak. Setelah itu langkah kedua, baru kita buat positifnya. Nah, kata-kata ya positif. Karena keyakinan kelas ini bukan hanya untuk kelas, wali kelas yang buat, tetapi itu dibuat oleh semua guru. Ya, pada saat mau belajar. Nah, itu keyakinan itu harus kita buat di sebelum pembelajaran kita. Atau sudah ada, kita ingatkan kembali. Apakah itu perlu direfleksi kembali atau tidak? Jadi bisa kita refleksi. Tidak mesti keyakinan kelas itu hari ini seperti ini, besok harus seperti itu. Jadi bisa direvisi, asalkan mereka itu mufakat dulu. Nah ya, jadi gitu. Ini robahlah nanti Bapak robah kata-kata yang negatif, ya itu kita robah menjadi kata-kata yang positif. Nah kata-kata yang positif itu. Kemudian itu keyakinan sekolah. Nah, sekarang mengapa? Ya, mengapa ada anak-anak ya? Apa ya ini? Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang tidak ini dulu Pak ya. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, nah atau melanggar peraturan, itu ada hal yang sebenarnya yang dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu yaitu ada kasih sayang, bertahan hidup, ya kan? Ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Mungkin anak-anak kita di sekolah, yang kelas, kenapa dia asik lari sana, lari sini? Nah, itu karena dia harus melepaskan, dia mencari kesenangan. Kalau seandainya kita mengatakan jangan lari, itu artinya kita menahan, ya menahan kesenangan dia untuk lari atau bermain dengan kawan. Nah, kecuali kita nanti akan meminat dia, ya bagaimana kesenangan dia, kita masuk ke kita apresiasikan di tempat yang lain. Nah, kemudian jadi kalau anak-anak itu bermasalah, ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Itu yang kita ingat, ya. Anak-anak tidak mau duduk tenang pagi-pagi. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi apa? Karena lapar. Ya, jadi untuk bertahan hidup, lapar gimana mau belajar? Makanya dia tidur-tiduran. Jadi setiap anak yang ada ini, ya ada sesuatu yang terjadi, pasti dia ada sesuatu yang kebutuhan dasar sebagai manusia dia terpenuhi.
Itu yang harus kita ingat. Nah, kita sering, kenapa anak ini seperti ini? Kenapa dia si Fajar ini seperti itu? Kenapa? Jadi padahal ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, apa kebutuhan dasarnya? Ya, kebutuhan dasarnya itu ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum. Bagaimana kalau dia mau belajar? Makanan, jajannya tidak ada. Nah, kemudian tempat tinggal, keamanan, ya. Lalu kedua, kasih sayang dan rasa terima. Dan anak kita merasa di rumah tidak ada rasa kasih sayang. Kemudian dia cari perhatian untuk mendapat kasih sayang kepada kita. Nah, ini dipenuhi berbagi bersama. Kemudian penghargaan. Jadi dia perlu penghargaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin prestasi, diakui, didengar. Nah, itu kebutuhannya. Kemudian ada kebebasan mandiri. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, kemudian 5 kesenangan anak-anak ya, anak-anak kita di rumah itu juga. Mereka tidak terpenuhi semua ini, tidak ada masalah. Kita juga gitu, ya kan? Nah, kalau kita tidak terpenuhi, tidak ada masalah manusia. Ya, kita tanamkan bahwa kalau kita melihat anak yang bermasalah itu, berarti ini ada kebutuhan dia, ada 5 kebutuhan, salah satu dia tidak terpenuhi atau yang mana sebenarnya dia mencari, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita akan melihat ya segitiga diskusi. Nah, apa itu segitiga diskusi? Segitiga diskusi itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar ya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu. Gimana ya Pak? Masih nih pernah tuh enggak ya? Ada 5 kebutuhan ya. Hari ini kalau memang sudah ini silakan. Itu ada makanan di depan. Boleh, siapkan ya. Nah, karena 5 kebutuhan tadi kan. Nah, bagaimana kita mendengarkan untuk menjelaskan. Nah, suatu proses ya dialog. Nah, kita saya sambilan nggak masalah. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu. Segitiga diskusi ini ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Nanti kita lihat videonya lebih jelas, ya. Oh, lihat video lebih jelas. Jadi ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Mari kita lihat video. Nah, jelasnya dari videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi
Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya ditakut dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Ibu ya, menanyakan keyakinan ya. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari marah tadi nggak marah jadi senyum-senyum ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Mari Bapak kita lihat pembahasannya. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana. Nah ini Bapak ya, itu menstabilkan identitas pertama. Jadi dia berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan dalam bagian dari proses yang ingin kita ini kan, ya, ajukan pernyataan. Jadi ini nggak mesti orang BK, ya, nggak BK. Kita semua bisa mengajukan pertanyaan. Ini pedomannya. Nah kita ajukan pertanyaan membuat kesalahan sesuatu yang wajar loh. Stabilkan itu stabilkan. Nah, kalau membuat kesalahan sesuatu yang wajar, itu dulu sudah pernah buat kesalahan seperti itu menstabilkan. Kalau seandainya kita nggak stabilkan, kenapa kamu buat seperti itu? Ya, malah dia bisa marah. Nah, kita stabilkan dua anaknya. Jadi
membuat kesalahan sesuatu yang wajar, atau manusia tidak ada yang sempurna, itu juga nggak sempurna kali. Nah itu ya. Nah kemudian atau bisa juga kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah atau saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini, gitu. Itu kata-kata, ya kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Nah kemudian memperbaiki masalah ini. ya, 5. Apakah apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? ya, Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. nah itu Bapaknya. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Jadi saya harapkan setelah ini kita bisa lakukan itu sendiri nanti. Ya, mungkin segitiga diskusi itu salah satu solusi ya untuk memecahkan masalah anak kita. Nah, jadi validasi tindakan yang salah itu beragam fisik setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti saya katakan tadi, ada kebutuhan dia, ya kebutuhan dia yang mana tadi? Kebutuhan perlu untuk apa kebutuhan ini? Kalau kira-kira kebutuhan apa tadi? Yang anak tadi itu dia kebutuhan apa anak tidak ini? Hah? Ya ada 5 ya kebutuhan kan? Kebutuhan apa? Ya kan? Harga diri, diri dia. Nah jadi di sini guru bisa bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi pernyataan atau pertanyaan sampai dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini yang penting, ajukan pernyataan ini yang harus kita ingat. Kalau kita mau melakukan ini, ya kira-kira ya seperti ini kira-kira. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah ya, kayak gitu ya. Nah, atau kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu, pasti ada alasan, semua ada alasan kalau membuat, nah itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, harga diri ya tadi kan. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, sedia kamu pelajarinya, gitu. Jadi ini ajuan pernyataan yang bisa kita ajukan kepada siswa kita. Nah, untuk divalidasi tindakan yang salah. Tadi menstabilkan, terus kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah ini baru kita masuk. Apakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya kita akan simak sisi terakhir, yaitu Menanyakan keyakinan. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini, ya menanyakan keyakinan.
Jadi ada 3 tadi, menstabilkan, bisa stabil, terus apa? Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. 3. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini, nah ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk menimbulkan motivasi intrinsik dia dari diri anak itu sendiri. Nah, sehingga saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses sudah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ajuan pertanyaannya gimana? Ajuan pertanyaannya yang bisa kita lakukan berbagai ya. Salah satunya nih, contohnya sebagai keluarga atau kelas, ya, apa yang kita yakini? Apa sepakat kita kemarin? Gitu, misalnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakat? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Atau bisa jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu kan? Nah, nanti dia pasti akan jawab. Kalau dia masih dia, kita bisa tanya, kamu nanti menjadi apa? Luar biasa ya kamu nanti ya, nah, gitu ya. Jadi di sini ya, ini bisa sebagai ajuan pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Oh, itu susah ya, kalau pemula ya. Kita tahu aja pertanyaannya di depan kita. Kalau kita nggak nyambung ya, supaya anak-anak itu mau dia mengungkapkan. Insya Allah dia akan mengungkapkan sendiri itu, keluar sendiri. Tapi ini dia keluarkan ya solusinya. Nah, nanti bagaimana kita mengajukan pertanyaan, ajuan pertanyaan kita, gitu. Gimana ya Bapak? Paham nggak 3 di sini? Ini kan jadi tidak mesti orang kita, nggak mesti kita semua bisa mengajukan ini. Ada anak-anak yang tiba-tiba ada masa kita bisa selesaikan ini. Nggak mesti harus orang lain yang menyelesaikan. Jadi Bapak ya, nanti kita coba kita lihat lagi. Nah ini, tadi ada 3. Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah ini, yang terakhir ini kita tanyakan waktu kapan nak kamu mau ini memperbaiki kesalahannya, kayak gitu kan? Jadi anak, oh nanti saya akan perbaiki ini pulang sekolah, saya akan ini kan, nah gitu. Jadi kita tanyakan, kapan nih? Nah gitu kan? Itu dia sendiri yang jawab kan? Artinya dia membuat perjanjian pada diri dia sendiri. Nah itu. Kemudian Dengan mengalami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. semua kita hebat, ya kan? Bapak sekalian, kita akan melihat kelanjutannya ya. Kita punya kasus nih.
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan studi publik. Ini kasus. Nah, ini bahasa Inggris kasus kedua, kasus satu yang menarik. Ini Bu, Pak. Kita lihat kasus nih sekarang. Tadi kan teori ya, sekarang kasus dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa nggak baca sebentar Bu Putri, bentar Putri? Ya, ya Putri. Putri, kamu baca sebentar. Suara besar Putri ya. Ya, silakan. Ya, boleh. Membaca itu bahasa Indonesia baca. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Terima kasih Bu. Nah, Bapak pernah kita mengalami ini? Pernah kita mengalami ini, Bapak? Kalau ceritanya sedih nggak dengarkan? Sedih bagi siapa? Ada pendapatnya mana Ibu Erna? Ada pendapat? Pendapat dari segi murid atau dari segi guru? Boleh dari segi murid, boleh dari segi guru. Sebagai guru, Pak Lukman tentu sebagai penghukumnya memberi sanksi sebelah pihak saja. Tuh. Dari segi murid mungkin seperti yang dikatakan oleh Sabrina tadi, dia terburu-buru, salah menggunakan sepatu, rumahnya jauh, mungkin dengan berbagai masalah latar belakang masalah yang seperti saya tadi tentang kebutuhannya dia, kebutuhan dasar yang dialami oleh Sabrina. Mungkin itu saja. Ya, luar biasa Ibu Ima ya. Kita pernah nggak ngalamin Ibu Ima? Pernah ya? Ya, ada anak-anak ya Pak Lukman enggak apa-apa tidak ya? Apa-apa ya, enggak ya? Ini Pak Lukman. Saya Pak Lukman sudah lima, ya nggak sakit Pak Lukman. Jadi di sini kita lihat. Coba Bapak lihat ya. Betul kata Bu Erna, dari segi itu Pak Lukman ini sebagai penghukum ya. Kan dari mana tadi ya? Nah ini Pak Lukman kita itu dia posisi kontrol dia itu sikapnya
sebagai penghukum ya, penghukum. Bagus nggak sebagai penghukum Bapak? Ya, kurang ya. Nah, kurang ini. Nah, jadi kita lihat kalau sebagai penghukum apa indikatornya? Siapa yang bisa katakan? Apa indikatornya sehingga kita katakan Pak Lukman itu penghukum? Boleh, Pak, boleh lihat dari segi kata-katanya ya. Gimana? Sebagai penghukum indikatornya gimana? Saya lihat indikator dari Pak Umar dia mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Karena aturan sekolah di sini disebut sekolah wajib putih hitam. Sementara Sabrina memakai sepatu warna coklat. Jadi artinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina. Jadi dari pemikiran Pak Umar dia sudah melanggar. Jadi aturan yang ditegakkan oleh Pak Umar karena itu aturan yang ditegakkan. Aturan yang sudah dibuat. Betul. Jadi karena poin itu yang dia jabarkan di pelaksanaan di hari-hari. Itu kemarin saya. Betul, bagus ya. Jadi indikatornya Pak Lukman dia buatnya apa? Dia melaksanakan aturan sekolah, gitu. Melaksanakan aturan sekolah. Jadi aturan ini nggak akan terlaksana kalau nggak tegas, gitu ya. Itu indikatornya kan, kalau nggak tegas ini nggak akan terlaksana ya anak-anak, gitu. Nah, jadi harus laksana aturan. Nah, itu. Jadi di sini kalau seandainya Pak Lukman ini itu sebagai posisi seorang manajer, ya, sebagai manajer, ya, itu akan apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman itu? Pertanyaan sebenarnya apakah yang akan disampaikan oleh Pak Lukman? Ini kita melihat itu, gimana? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kan kalau dia sebagai manajer, terus bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kalau dia sebagai manajer kan posisi jadi dia tanya dulu, tahu nggak salahnya di mana? Terus gimana ya ke depan memperbaiki kesalahan kamu? Kan posisi manajer. Iya, betul. Gimana? Bagus. Bisa kita buat segitiga diskusi kan? Iya. Nah, gimana? Bu Joanna benar ada satu yang belum terikut ke situ. Kira-kira gimana yang bagian yang mana? Yang Bu Joanna katakan tadi udah benar, yang sempurnakan gimana lagi? Gimana kalau saya sebagai seorang manajer? Menurut pendapat saya seperti yang disampaikan oleh Bu Joanna itu sudah benar. Tapi saya tambah sedikit ini kan hari ini sudah melanggar nih. Jadi kasusnya sudah melanggar. Bagaimana kasus ini disepakati? Misalnya ini sepatunya kan warnanya salah nih. Dalam kasus ini sepatu yang salah. Bagaimana kebijakan antara Pak Lukman dengan Sabrina? Si Sabrina tetap pakai sepatu. Aturan dijalankan. Misalnya kalau pendapat saya ada konsekuensi, kamu hari ini saya maafkan karena kamu mungkin terlupakan. Ya, jadi kan artinya manajer ini menginklus dari semua, dari penghukum, kawan, itu manajer sebenarnya. Manajer ini bisa memberi hukuman, bisa menjadi teman, ya, dan bisa menjadi motivator. Nah, ini anak sudah salah. Kalau dia memberi sanksi kepada anak, anaknya malu. Bukan suatu malu dia. Di kasus ini kan si Sabrina nggak keluar di kelas. Nah, jadi dia sebagai manajer memaafkan dan dia menjabarkan bahwa Sabrina ini memang sudah lupa. Jadi ada bantuan-bantuan yang diberikan supaya si anak tidak malu. Nah, tapi kalau dia sebagai bungkus dari pesawat, ya itu adalah. Iya, betul. Terus benar dikatakan Pak Afani, Bu Cerna juga, Bu Cerna sudah luar biasa, Pak Afani juga ya, Pak Afani. Tinggal kalau manajer itu berarti kita menanyakan yang bagian terakhir apa restitusi bagian terakhir? Apa restitusi bagian terakhir, Bapak? Keyakinan. Keyakinan di mana? Ini Sabrina melanggarnya, kayak gitu ya. Nah, kira-kira gimana solusinya? Sabrina, bagaimana dengan waktu yang akan datang? Sabrina besok gimana? Gitu kan waktu, saya tanya kan. Nah, tinggal apa itu aja, Bu Joanna. Ya, jadi di sini kita harapkan kita melakukan manajer itu melakukan
segitiga diskusi itu dengan berpihak kepada siswa, ya, itu manajer ya. Jadi 5 kebutuhan. Ini anak ini ada kebutuhan tadi karena buru-buru dia, ya. Buru-buru dan dia nggak sempat. Sabrinanya salah ambil sesuatu, salah ambil sesuatu. Jadi jangan kita menghukum, kan itu kita menghukum ya. Pokoknya nggak bisa seperti ini. Padahal dia ada kebutuhan dia kepingin belajar kan itu. Nah, 5 kebutuhan tadi. Kenapa dia pergi sekolah? Karena dia perlu untuk belajar. Dia tahu bahwa saya harus belajar nih. Nah, jadi ini yang seperti apa yang diperlukan oleh Sabrina. Nah, saya ingin tanya ya Bapak ya. Kira-kira Ibu Bapak setuju nggak? Ini apa kita sudah kerjasama dengan pabrik sepatu hitam? Ya kan? Apa kita kan ada anak-anak kesenangan kan? Manusia itu pasti senang ya. Nah, saya ingin tanya, apakah kita ini ada merasa nggak ada kerjasama dengan pabrik sepatu hitam? Selalu ya kan? Sehingga kita menetapkan anak-anak ini harus dengan sepatu hitam seluruh Indonesia. Karena Indonesia ya, maksudnya ini kebiasaan. Sepatu hitam tidak ada warna merah, tidak ada les merah. Ibu Bapak, gimana Ibu Bapak? Apa kita teruskan itu sehingga harus ada anak-anak yang memang dia seperti Sabrina tadi, kita harus menghukumnya. Nah, itu kan bisa kita ubah sebenarnya ya Bapak ya. Nah, bisa kita ubah, kita buka wawasan kita. Nah, kita bisa